Waqala Umaru, waqala dan berkata siapa Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar dawuh, ta'allamu belajarlah kamu al-ilma pada ilmu, wa ta'allamu dan belajarlah kamu lil ilmi karena ilmu itu as-sakinata pada ketenangan, wal waqara dan apa namanya haibah, kayak kemuliaan, wal khilma dan hilm rendah hati, luasnya dada itu. Wa tawadhu dan tawadhulah kamu. Oh, ini pesennya, ini orang ini kan orang yang keras banget ini sahabat Umar, tapi pesennya begitu. Wa tawadhu dan tawadhulah kamu, rendahlah hati, liman kepada orang, tata'allamuna yang belajar siapa kamu, minhu dari man, tawadhulah kamu kepada orang yang kamu belajar kepadanya. Wal yatawadhu dan hendaklah tawadhu lakum kepadamu siapa man orang, ya ta'allamu yang belajar siapa man minkum darimu. Jadi belajarlah kamu kepada orang yang kamu belajar kepadanya, dan hendaklah orang yang belajar kepadamu itu juga berbuat tawadhu. Wala takunu dan jangan ada siapa kamu itu min jababiratil ulama'i, dari sebagian sombong-sombongnya ulama. Ulama sombong, ya mestinya nggak cocok mestinya. Fala yakumu maka tidak tegak, tidak berdiri apa ilmukum ilmumu, bijahlikum dengan kebodohanmu. Nah, itu dawuhnya sahabat Umar. Jadi intinya orang harus tawadhu, harus rendah hati, kemudian sabar. Wa yuqalu dan dikatakan apa? Ma'atallahu abdan ilman. Ma'ata tidaklah memberi siapa Allah abdan pada seorang hamba ilman pada ilmu. Allah tidaklah Allah itu memberi kepada seseorang akan ilmu illa atahu ma'ahu khilman, kecuali memberi siapa Allah kepada man ma'ahu beserta ilmu khilman, kepada kerendahan hati, khilman kepada kerendahan, wa tawadhu'an dan tawadhu, ya sama tawadhu rendah hati, wa husna khuluqin dan bagusnya akhlak, wa husna khuluqin dan bagusnya, wa rifqan dan lemah lembut. Jadi Allah tidaklah memberi ilmu kepada seseorang kecuali disertai dengan khilm, dengan tawadhu dan husnul khuluq, akhlak yang baik, warifqan dan kelembutan. Fadzalika maka adapun ilmu yang seperti itu, ilmu yang disertai dengan khilm, dengan tawadhu, dengan husnul khuluq, dengan rifqan,
Itu al ilmu nafi'u adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti itu. Wafil asari, dan itu di dalam asar. Asar itu sama. Asar itu dawuhnya sahabat, dawuhnya tabi'in, tabi'in, itu namanya asar. Man atahullahu ilman, man siapa orang itu atahu memberihu kepada man siapa Allah ilman pada ilmu, wa zuhdan dan zuhud, benci kepada berlebihan dunia, wa tawadu'an dan tawadu, wa husna khuluqin dan baiknya akhlak. Fahuwa maka adapun man itu imamul muttaqina, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ada orang diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia dengan ilmu itu disertai dengan zuhud, disertai dengan tawadhu, disertai dengan husnul khuluq, maka orang itu adalah imamul muttaqin. Wafil khabari, dan itu di dalam khabar, dalam hadis. Inna min khiyari ummati, inna sesungguhnya itu min khiyari ummati, sebagian dari paling baiknya orang, baik-baiknya umatku. Kauman adalah kaum, isimnya inna. Kauman adalah kaum yadhakuna jahron, yang tertawa siapa kaum, jahron dengan terang, dengan apa namanya keras, min sa'ati rahmatillahi, dari luasnya rahmatnya Allah. Orang yang merasa gembira dengan rahmatnya, dengan luasnya rahmatnya Allah. Wa yabkuna, dan menangis siapa kaum, wa yabkuna, dan menangis siapa kaum, sirran secara sir, secara sembunyi-sembunyi, min khaufi azabihi, dari takut azabnya Allah. Jadi orang yang kelihatannya tertawa karena rahmatnya Allah, tapi juga dia ini menangis dalam kesunyian, dalam kesendirian. Abdanuhum, adapun badan-badannya kaum itu fil ardi, di bumi, wa qulubuhum, sedangkan hatinya kaum itu fis samai, di langit. Arwahuhum, adapun ruh-ruhnya kaum itu fid dunya, di dunia, wa ukuluhum, sedangkan akal-akalnya kaum itu fil akhirati, di akhirat. Orang itu fisiknya di bumi tapi hatinya di langit, artinya dia berpikir selalu tentang Allah. Ruhnya di dunia tapi akalnya di akhirat, artinya selalu berpikir tentang akhirat, persiapan akhirat. Ya tamasyuna, yang berjalan siapa kaum bisakinati, dengan tenang. Wa yataqarrabuna, dan mendekatkan diri siapa kaum bil wasilati, dengan wasilah, dengan perantara. Ya wasilah itu kayak kita sowan kepada kiai-kiai yang masih hidup, habaib-habaib, orang-orang alim, kemudian silaturahim, kita
berdoa kepada Allah dengan sebab silaturahim itu, atau kita tawasul dengan para aulia yang sudah wafat. Jadi tawasul karena orang-orang wafat itu berada di dalam alam barzakh itu hidup. Mereka itu kayak orang yang ada di dalam ruangan kaca yang bisa melihat orang yang hidup, bisa melihat kita semuanya, tapi mereka tidak bisa kita lihat. Nah, mungkin orang-orang tertentu yang bisa berdialog dan sebagainya. Saya teringat Gus Dur itu kayak gitu-gitu memang ya ahlinya. Saya dulu kan sering waktu masih muda itu sering masuk pengantin baru lah dulu. Itu sering di Jakarta tidur di rumah ibunya itu di Jakarta di Matraman. Sekarang menjadi Wahid Institut. Ya. Jadi Kiai Hamid Baidawi itu suaminya Dunyai Aisyah. Aisyah itu adiknya Gus Dur yang dulu jadi ketua muslimat itu. Nah, suatu saat itu sudah kesepakatan mau ziarah ke makamnya wali siapa gitu. Udah semuanya udah ngumpul di situ. Nunggu Gus Dur dari Ciganjur. Waktu itu belum ada HP, masih telepon telepon rumah itu. Udah dibilangin, ditunggu ibu di sini udah mau berangkat. Katanya Gus Dur, nggak jadi, orangnya nggak ada itu sekarang. Jadi yang mau diziarahi katanya lagi pergi itu, nggak ada. Lah, kayak begitu itu kan kalau ya orang-orang tertentu yang bisa dan memang diberi anugerah untuk itu. Oh, kalau orang-orang yang bangsane Salafi Wahabi sudah percaya sama sekali. Makanya orang usah diceritakan orang ngono kuwi. Yang luar biasa. Pernah suatu saat ketika perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan mau ketemu Habib Lutfi, mau silaturahim ke sana, itu sampai Cirebon udah lewat dari makamnya Sunan Gunung Jati itu, kemudian merintah supir, balik, putar balik. Saya dipanggil oleh Sunan Gunung Jati. Loh, ternyata itu dan para punggawa, katakan para penjaga di situ tuh udah siap, memang kayak ada perintah mau menerima ada tamu. Coba kan kayak begitu itu ya, kayak begitu. Dan itu masyhur banget Gus Dur kayak begitu. Banyak tempat-tempat yang dulu nggak konangan bahwa itu tempatnya wali itu. Di Jombang itu ada di Beji, di kuburan Beji itu, makam Beji itu. Jadi Gus Dur yang menemukan sekarang jadi tempat ziarah. Oh ya banyak sekali, di Wonosobo juga begitu, di tanah biasa itu, kemudian tiba-tiba Gus Dur mengajak ke sana, itu adalah makamnya wali. Di Madura juga begitu, bahkan pernah ditipu ketika di Gulu-Gulu itu ziarah ke makamnya pendiri muassis. Lah oleh kiai itu, oleh pengasuhnya itu diuji, Gus Dur ini kira-kira tahu betul enggak? Akhirnya kan Gus Dur tidak bisa melihat, dibawa ke makamnya istrinya, Ketika sudah duduk di situ, kemudian Gus Dur berdiri lagi. Kiai ini ngajak canda aja. Lah ini orangnya perempuan ini, katanya. Ini orangnya perempuan itu. Jadi seperti itu. Kalau kita ini tidak tahu, tidak ada bedanya, kecuali ada namanya kan gitu.
Masya Allah, kayak begitu. Nah, sekarang itu masih ada yang kayak gitu itu ya. Kalau di Mojokerto itu Kiai Husain Ilyas itu. Jadi mumpung masih hidup itu sebetulnya ya sowan ke sana. Ya Husain Ilyas. Lawang ketika Gus Dur jadi presiden saja sering tiba-tiba nyelonong saja ke Mojokerto ke Kiai Husain Ilyas itu. Wa qala dawu siapal Hasanu Hasan Al Basri, al khilmu adapun kerendahan hati atau luasnya dada. Ya, bahasa Jawanya itu ada luas, jembar dodone itu. Kalau bahasa Indonesianya ya tahu berlapang dada ya, berlapang dada. Itu wazirul ilmi adalah menterinya ilmu. Warifku adapun lemah lembut itu abuhu bapaknya ilmu. Watawadu adapun tawadu itu sirbaluhu pakaiannya ilmu. Jadi berlapang dada itu adalah menterinya ilmu. Artinya ya menjadi tindakannya orang yang punya ilmu luas itu tidak suka marah-marah, ya, tidak suka marah-marah, lemah lembut. Lah tawadhu itu adalah bagian. Waqala berkata siapa Bishr bin Harith, Bishr bin Harith ini juga wali ini yang seorang sangat dihormati oleh Imam Ahmad. Suatu saat itu di dalam kitab Kifayatul Adqiyah itu adiknya itu tanya kepada Imam Ahmad, ya Syekh, bagaimana kalau saya itu memintal atau menenun barang dengan memakai lampu yang disorotnya lampu yang ketika itu lewat, itu ada lampu lewat dia nenun lewat. Kalau sekarang mungkin kayak ini di luaran sana loh, sorotnya pakai sorotnya, boleh enggak? Ditanya oleh Imam Ahmad, kamu siapa? Saya adalah adiknya Bishr bin Harith. Katanya Imam Ahmad, wah keluargamu itu keluarga yang orang yang sangat hati-hati, untukmu tidak boleh. Gitu. Lah tapi kan kita melihat itu kadang-kadang gini, kalau dunia tasawuf itu kan dunia yang kayak dunia langit yang tidak bisa membumi. Dunia politik itu dunia yang keras, dunia yang ruwet lah, kotor. Lah tapi Gus Dur itu Kiai Haji Abdul Rahman itu bisa memadukan antara politik dengan tasawuf. Artinya beliau itu bertasawuf meskipun juga menjadi seorang yang sedang menjalani politik. Nah itu kan ya jarang-jarang, yang banyak itu orang berpolitik kemudian ya masuk arus.
Waqala berkata siapa Bishr bin Haris, man talab riyasata, man siapa orang itu talaba mencari siapa man ar-riyasata pada kepemimpinan, jabatan maksudnya, bil ilmi dengan ilmu, orang yang mencari jabatan dengan ilmunya, fataqarraba kemudian mendekat siapa man ilallahi, fataqarraba maka dia mendekat ilallahi kepada Allah, bibugdihi dengan murkanya Allah. Orang yang mencari ilmu untuk dalam rangka mencari jabatan itu sama dengan mendekat kepada Allah dengan murkanya Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, padahal ada pendidikan itu sospol, sosial politik. Fa inna maka sesungguhnya man itu mamkutun dimurkai fis samai di langit wal ardi dan bumi. Mamkutun fis samai wal ardi. Wayurwa dan diriwayatkan fil Israiliyati di dalam cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita sebelum Islam masuk, ya. Jadi cerita-cerita orang-orang terdahulu, orang-orang Bani Israel. Makanya namanya Israiliyat. Ya, cerita-cerita. Makanya cerita Israiliyat ya bisa diterima, bisa juga enggak. Israiliyat. Diriwayatkan anak hakiman, ada seorang filosof sonafa yang mengarang siapa man salasa mi'atin wasittina, mengarang 360 apanya musonnafan karangannya. Orang itu ngarangnya banyak, udah 360. Fil hikmati di dalam masalah filsafat, hikmah. Hatta wusifa sehingga disifati, maksudnya disebut, dijuluki siapa hakim tadi bil hakimi dengan hakim, orang yang filosof ya. Kalau sekarang kira-kira Rocky Gerung kira-kira bil hakimi. Tapi fa'auhallahu ila nabiyihim, fa'auha maka kemudian memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyihim kepada nabinya Bani Israel tadi itu. Allah dawuh kepada Nabi, kul katakan wahai Nabi, li fulanin untuk fulan tadi itu, untuk orang yang disebut dengan filosof itu, qad malaktal ardo nifaqon, sungguh telah memenuhi kamu al ardo pada bumi ini, memenuhi nifaqon kemunafikan. Walam turidni dan tidak menghendaki siapa kamu ini kepadaku min dzalika dari demikian salasa mi'atin wasittina musannafan tadi bisain sama sekali. Kamu ngarang kitab sampai 360 itu loh, ndak ada semuanya yang menuju kepada aku. Nah, tidak ada yang berupaya mendekat kepadaku. Wa inni sesungguhnya aku itulah akbalu min nifaqika, sesungguhnya aku itulah akbalu tidak menerima aku min nifaqika dari nifakmu syai'an sama sekali. Aku enggak, walaupun karanganmu itu ada 360 itu semuanya enggak aku terima. Fanadima maka kemudian menyesal siapa ar-rajulu orang tadi itu, wataroka dan meninggalkan siapa rajul dzalika pada demikian salah sami'atin wasitina. Jadi 360 karangannya itu ditinggal semuanya. Kemudian wa khalatul amata, bergaul siapa rajul al amata pada orang awam, jadi bergaul dengan masyarakat akhirnya.
Wa masya, dan berjalan siapa rajul fil aswaki, di pasar-pasar. Jadi artinya dia ini hidup kayak seperti orang lain. Asalnya itu kan kayak ada di Menara Gading, kayak ada di Awang-Awang, karena orang yang sudah ngarang 360 karangan. Wa wakala, dan menemani makan siapa rajul Bani Israila, pada kaum Bani Israel. Wa tawadhu'a, dan kemudian tawadhu siapa rajul fi nafsi, di dalam dirinya rajul. Nah, setelah itu orang itu akhirnya bertindak itu menjadi kayak umumnya orang, bergaul dengan orang banyak, berperilaku seperti orang kebanyakan orang dan sebagainya, tidak membeda-bedakan, makan bareng. Fa'auha, maka kemudian memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyihim, kepada nabinya Bani Israel, kul, katakan lahu kepada fulan tadi, al-ana, adapun waktu sekarang itu wufiqta, al-ana, adapun sekarang wufiqta, disetujui, dicocoki siapa kamu, atau dibantu siapa kamu, diberi siapa kamu, liridoya, kepada ridhoku. Justru kemudian karena mau bergaul dengan kebanyakan orang, biasa tidak menciptakan kelas sosial, maka dia mendapatkan ridhonya Allah. Nah, makanya dulu ketika ada pendirian IJMI, ya, dulu ketika rame-rame orang masuk kepada IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu Gus Dur tidak mau disuruh masuk, ya, tidak mau, duduk berhadapan-hadapan dengan orang segitu banyaknya. Gus Dur tidak mau, alasannya tugas saya adalah mencari, kalau itu mencari ikan yang sudah di kolam, tugas saya itu mencari ikan yang masih di rawa-rawa itu. Nah, jadi Gus Dur tidak mau masuk, karena Gus Dur yang ngopeni masyarakat yang, nah, padahal ya di IJMI itu kan menjadi kelas elit, makanya kemudian diplesetkan menjadi Ikatan Calon Menteri Indonesia ketika itu. Jadi IJMI itu ketika Pak Harto bermesraan dengan orang-orang Islam, makanya ada istilah menterinya sekarang ijuruyuruyu. Nah gitu waktu ketika itu ya. Kalau yang muda-muda ya belum paham, karena waktu itu kalau yang udah tua-tua ini Wahaka, dan meriwayatkan siapa al-Auza'i, Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, an Bilal bin Sa'din, dan dari Bilal bin Sa'ad, anau, sesungguhnya Bilal itu, karena ada siapa Bilal itu, yaqulu, berkata siapa Bilal, yang zuru, melihat siapa ahadukum, salah satu dari kamu, ila surtiyi, kepada polisi. Ya kalau dulu kepada keamanan lah, ada orang melihat keamanan kepada polisi, fayasta'idzu billahi minhu, maka kemudian minta penjagaan siapa ahad billahi, kepada Allah, minhu, dari surti tadi. Ketemu polisi itu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kayak aku berlindung dari polisi tadi itu. Wayang zuru, dan melihat siapa ahad ila ulama dunia, kepada ulama dunia, al mutasanni'ina, yang bikin-bikin, apa ya, mutasanni'in itu yang ya gawe, bahasa Jawa itu gawe-gawe, bahasa Indonesianya mosok bikin-bikin. Jadi orang yang perilakunya itu tidak asli, artifisial. Jadi
Kalau orang Madura itu bilang kayak lap mahel lap itu loh. Jadi pura-pura, jadi pura-pura saja tidak asli. Jadi lil khalqi kepada makhluk, al mutasyawwifina yang pada rindu semuanya, yang kepingin semuanya ilar riyasati kepada kepemimpinan, jabatan maksudnya. Fala yang kautuhum, kemudian tidak murka siapa ahad, tidak marah siapa ahad hum kepada ulama dunya. Padahal wahum sedangkan ulama dunya itu ahadku lebih berat bil makti dengan dimurkai min dzalika syurti daripada polisi tadi itu. Nah, gitu. Jadi orang ketika melihat polisi itu kayak benci banget, karena mungkin dalam konteks sekarang juga ada yang begitu. Karena kadang-kadang memang ada oknum yang suka nyari-nyari kesalahan, ya, nyari-nyari kesalahan, kemudian menjadi backing terhadap kemaksiatan, kadang-kadang ada. Tapi oknum, jadi orang ketemu polisi itu kayak benci banget. Lah, sedangkan ketemu kiai-kiai, ketemu ulama-ulama yang sebetulnya tidak benar, yang selama ini umpamanya jual beli agama lah, menjual agama itu kepentingannya. Nah, maka sebetulnya yang paling berat dibenci yang model begitu itu, ya, yang jual beli agama. Waruwiyah dan diriwayatkan apa bahwasanya itu kira dikatakan apa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdol, amal-amal mana itu afdolu yang lebih utama ya Rasulullah, ya Rasulullah, mana amal yang paling afdol? Qala menjawab siapa Rasul, ijtinabul maharim, yaitu menjauhi, amal yang paling baik itu adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wala yazalu fuka radban an dzikrillah, dan mulutmu selalu fuka, mulutmu itu radban basah min dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Orang yang menjauhi kemaksiatan sedangkan mulutnya selalu zikir kepada Allah. Nah, kila dikatakan fa'ayyul ashabi khairun, mana-mana teman itu khairun yang lebih baik, mana teman yang lebih baik? Qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman yang paling baik adalah sahibun in dzakartallaha a'anaka wa in nasitahu dzakkaraka, yaitu sahibun teman in dzakartallaha, jika kamu mengingat kepada Allah, a'anaka maka menolong orang itu, a'anaka maka menolong siapa, sahibka kepadamu. Artinya kalau mau ngaji dia, ayo, kalau urusan ngaji, urusan zikir, urusan kebaikan, saya siap bantuin. Nah, kayak gitu. Itu adalah teman yang sesungguhnya. Wa inna sitahu dzakkaraka, dan jika lalai siapa kamu, dzakkaraka maka mengingatkan siapa sahibka kepadamu. Ketika orang itu berbuat salah, lalai, diingatkan, bukan diiyakan saja, ya, bukan diiyakan, maka diingatkan.
Kila dikatakan fa'ayyul nasi fa'ayyul ashabi syarrun. Adapun mana teman-teman itu syarrun yang lebih jelek. Terus teman yang paling jelek itu yang kayak apa? Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahibun, yaitu teman innasita lam yudzakirka, jika kamu lalai, lam yudzakirka, tidak mengingatkan siapa sahibka kepadamu, jadi tidak mau mengingatkan. Wa in dzakarta lam yu'inka, dan jika mengingat siapa kamu kepada Allah, lam yu'inka, maka tidak membantu siapa sahibka kepadamu. Itu adalah teman yang jelek. Jadi kalau kita lupa dibiarin, kalau kita salah dibiarin, kalau kita benar tidak mau juga, tidak mau bantu. Fa'ayyun nasi a'lam. Kila dikatakan fa'ayyun nasi a'lam, maka adapun mana-mana manusia itu a'lamu, yang paling ngerti. Orang yang paling alim itu yang kayak apa? Qala dawuh siapa Nabi, asyadduhum lillahi khosyatan. Orang yang paling sangat, asyadduhum paling sangatnya nas, lillahi kepada Allah, apanya? Khosyatan, takutnya. Orang yang paling merasa takut kepada Allah itu adalah orang yang paling alim. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kila dikatakan fa'akhbirna bi khiyarina. Fa'akhbirna, maka berilah tahu kita, bi khiyarina, pada orang-orang terbaik kita, nujalisuhum, yang akan menemani duduk siapa kami, hum, kepada khiyarina. Terus orang-orang yang baik untuk jasa jadikan sebagai teman itu yang modelnya kayak apa? Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu alladzina, orang-orang, idza ru'u, ketika dilihat siapa alladzina, dzukira, maka dzukira, sebentar. Ya, dzukira, maka disebutkan siapa Allah. Kila dikatakan fa'ayyun nasi syarrun. Jadi orang yang, teman yang paling baik itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, orang yang selalu ingat kepada Allah. Fa'ayyun nasi syarrun. Sekarang orang yang paling jelek itu kayak apa? Fa'ayyun nasi syarrun. Qala Allahumma ghufran, katanya, ya Allah ampuni. Qalu, berkata siapa sahabat, akhbirna ya Rasulullah, berilah kabar kita ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala dawuh siapa Nabi, orang yang paling jelek adalah al ulama'u idza fasadu. Masya Allah, yaitu orang yang surbannya gede tapi kemudian bikin kerusakan. Orang alim tapi yang bikin kerusakan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya sekarang ini ya kita semuanya harus hati-hati. Tidak semuanya orang yang udeng-udengnya gede. Kalau sekiranya mau memecah belah bangsa, sukanya itu yang yang ngajak perang, dikit-dikit ngajak perang, macem-macem. Nah kayak begitu itu ya jangan diikuti ya. Jadi kita ini seringkali terjebak pada penampilannya,
penampilannya kemana-mana pakai gamis, pakai udeng-udeng gede dan sebagainya. Wa qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aktsaran nasi, sesungguhnya paling banyaknya manusia apanya amannya yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, itu aktsaruhum, yaitu paling banyaknya nas apanya fikron, berfikirnya di dunia, wa aktsarun nasi, ya ya, jadi orang yang paling aman nanti hari kiamat adalah orang yang paling banyak berfikir, tafakur di dunia ini. Orang berpikir tentang jati dirinya, umpamanya kayak man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengetahui siapa dirinya, orang itu akan tahu Tuhannya. Oh, kita ini diciptakan dari ini, kita ini lemah, kita ini orang yang bergantung kepada Allah. Kemudian orang kalau tahu status dirinya, maka orang itu akan tahu Tuhannya. Nah, tapi itu kalau tidak berpikir tidak ketemu. Kalau tidak berpikir tafakur itu tidak ketemu. Wa aktsarun nasi dhahkan fil akhirati, dan adapun paling banyaknya orang apanya dhahkan, tertawanya fil akhirati, di akhirat, itu aktsaruhum, paling banyaknya nas apanya bukaan, nangisnya fid dunia, di dunia ini. Insyaallah ini orang yang paling banyak tertawanya nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak nangisnya ketika di dunia ini. Nangisnya itu nangis karena merasa ibadah belum baik, belum bisa melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, masih banyak berbuat kesalahan. Nah, menangis ketika sendiri di waktu malam, bukan menangis ketika banyak orang begini. Itu ya kayak sinetron. Karena ada memang orang yang wiritan itu memang dibikin nangis ya. Jadi diserak-serakkan suaranya, nangis, kayak nangis begitu itu. Ya nanti biar diundang lagi model begitu. Wa asyaddun nasi, dan paling sangatnya manusia apanya farohan, gembiranya fil akhirati, di akhirat, itu atwaluhum, paling panjangnya atau paling lamanya nas apanya huznan, susahnya fid dunia, di dunia ini.